Perkenalkan nama saya Dewa Gede Mede Cayanta Utama dengan NIM 22153444030, jurusan Teknik Elektro, Prodi D4 Teknik Otomasi, mata kuliah IoT atau Internet of Things. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek dari mata kuliah IoT atau Internet of Things ini, yaitu ada node mobility. Tujuan utama dari pembuatan alat ini adalah untuk merancang sebuah sistem monitoring lingkungan portable yang berbasis microcontroller ESP32. Alat ini dirancang agar mampu memantau berbagai parameter lingkungan secara real time, seperti kelembaban, gerakan, dan lokasi. Untuk itu, alat ini dilengkapi dengan sensor DHT untuk mengukur suhu dan kelembaban udara, serta sensor MPU6050 untuk mendeteksi orientasi dan percepatan. Selain itu, dengan adanya modul GPS, alat ini juga dapat melacak dan mencatat posisi geografis secara akurat. Seluruh data hasil pengukuran disimpan secara otomatis ke dalam SD card, sehingga dapat dianalisis kembali meskipun tidak terkoneksi dengan internet. Agar lebih informatif, data juga ditampilkan langsung pada layar OLED yang memudahkan pengguna dalam memantau kondisi alat di lingkungan. Tidak hanya itu, alat ini juga dilengkapi dengan koneksi WiFi, memungkinkan pengiriman data ke platform ThinkSpeak. Dengan begitu, pengguna dapat melakukan pemantauan jarak jauh melalui internet secara fleksibel dan efisien. Baik, ini adalah komponen yang digunakan. Yang pertama ada ESP32 sebagai microcontrollernya. Selanjutnya ada sensor GPS untuk membaca latitude, longitude, dan altitude-nya. Lalu ada sensor DHT22 yaitu untuk membaca suhu dan kelembabannya. Lalu di sini ada OLED yaitu untuk menampilkan data secara real time. Ini juga ada SD card-nya untuk menyimpan datanya. Lalu di bawah ESP ini ada sensor gironya untuk membaca sudut kemiringan. Lalu di baliknya ini ada baterai 2 buah dan ada modul step down di tengahnya 5 volt untuk mengaktifkan dari SD card-nya. Baik, untuk datanya disimpan dalam SD card dalam bentuk CSV. Ini adalah datanya yang sudah disimpan. Bisa dilihat tanggalnya, waktunya, dan ada suhu, kelembaban, latitude, longitude, dan gironya. Baik, ini adalah desain 3D dari alat saya. Ukurannya kurang lebih 7 x 9 cm dengan ketinggian 6 cm. Di sini ada lubang OLED-nya. Di sini ada untuk sensor DHT-nya, lalu ada saklar untuk menghidupkan dan mematikan. Lalu di sini ada baterainya. Dan ini ada antena dari GPS-nya. Baik, untuk aplikasi dan visualisasinya, di sini saya menggunakan platform ThinkSpeak. Data dikirim ke ThinkSpeak yang menampilkan grafik suhu dan kelembaban. Ini ada suhu dan kelembabannya. Dan data dari posisi GPS-nya yaitu latitude dan longitude-nya. Lalu ini ada untuk sensor giroskopnya, yaitu ada X, Y, dan Z, dan juga ada waktunya. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk cara kerja dari alat ini, yaitu yang pertama adalah ada ESP sebagai microcontrollernya, membaca data dari semua sensor, yaitu ada sensor GPS, DHT, dan gironya, dan menampilkan data ke OLED dalam siklus waktu 4 detik. Lalu data disimpan ke SD card setiap interval tertentu, dan data dikirim ke ThinkSpeak melalui koneksi WiFi. Baik, di sini saya akan mencoba melakukan pengujian dengan alat saya, yaitu dengan melakukan tracking. Nah, di sini sudah terlihat pin hijau yang menandakan bahwa awal dari perjalanan, lalu disusul dengan pin biru berwarna kecil, yaitu titik-titik yang akan menghubungkan antara awal perjalanan dan akhir perjalanan.
Baik, di sini bisa dilihat jika kita mengklik pin yang terdapat pada perjalanan tersebut akan muncul seperti pop-up yang menampilkan data-data dari sensor, yaitu misalnya data GPS, waktu, suhu, kelembaban, dan giroskopnya, yaitu EG dan Z-nya. Di sini juga terdapat 3 tombol, yaitu yang pertama ada tombol reset perjalanan, yang kedua ada tombol stop tracking, yang ketiga ada tombol lanjutkan tracking. Fungsi dari tombol-tombol tersebut adalah yang pertama ada tombol reset perjalanan, yaitu untuk mereset data, mereset seluruh data perjalanan yang tertera pada maps, jadi seluruh perjalanan akan hilang. Yang kedua ada stop tracking, yaitu tombol untuk menghentikan perjalanan. Dan yang ketiga ada tombol lanjutkan tracking, yaitu untuk melanjutkan proses tracking. Ini adalah contohnya, jika ditekan tombol reset perjalanan, datanya akan hilang seperti pada berikut. Baik, untuk kendala-kendala yang saya hadapi selama membuat proyek ini adalah misalnya yang pertama ada pembacaan dari sensor-sensor yang membutuhkan waktu, seperti sensor GPS ini yang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk membaca. Lalu di sini saya mengalami kesulitan untuk mendesain 3D-nya agar akurat. Solusinya adalah untuk pembacaan sensor memang harus bersabar, dan untuk sensor GPS diharapkan untuk ditaruh di luar ruangan untuk agar lebih cepat untuk mendapatkan sinyal. Dan untuk desain 3D-nya agar presisi, memang dibutuhkan ketelitian yang cukup tinggi agar komponen-komponen dapat sepas dengan ukurannya. Baik, melalui pembuatan dan pengujian proyek ini, saya mempelajari banyak hal baru. Di antaranya saya belajar cara memvisualisasikan data pada platform IoT seperti ThingSpeak, serta bagaimana cara membuat sistem monitoring yang mampu bekerja secara online. Proyek ini sangat memperkaya pemahaman saya tentang Internet of Things, pemrograman microcontroller, serta integrasi perangkat keras dan lunak secara menyeluruh. Juga saya mempelajari cara untuk mendesain sebuah alat dan kotaknya. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan tentang proyek IoT saya ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Saya tutup dengan terima kasih.